Pengakuan Iwan Fals atas Rhoma Irama. Saya enggak kenal dekat dengan Rhoma, tapi tahu dari media massa saja. Biarpun begitu saya punya pendapat, sebagai musisi Rhoma dicatat dalam peta musik Indonesia. Dari saya belum main musik dia sudah terkenal. Dia main musik bukan di Indonesia saja, tapi sudah sampai ke Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan negara lain. Kemudian dia sukses mengatur rumah tangga grupnya, sampai sekarang masih bergairah, dan dia juga berdakwah. Jalur musik yang dipilih Rhoma menurut saya tepat, apalagi sebagai media dakwah. Saya suka melihat teman lagi dengerin lagu Rhoma kelihatannya asyik sekali. Yang membuat asyik itu kan dakwahnya, tapi soal dangdutnya sendiri juga menarik. Rhoma bisa membuat lagu yang memang asyik untuk didengar orang dan masuk akal. Tidak seperti lagu-lagu dangdut lain yang pukulannya cuma begitu-begitu saja, sekalipun misalnya peralatannya ditambah. Sosok Rhoma sendiri, menurut saya kelihatannya cukup berwibawa. Ya, memang Rhoma memang harus seperti itu, dia tidak boleh cengengesan dan itu juga untuk menjaga wibawanya. Yang jelas Rhoma itu orangnya bebas stres. Dalam melodi dan syairnya itu sudah ada, kelihatannya dia memang begitu. Sebagai manusia kita akan tersentuh oleh lagu-lagu dakwah itu. Buat sementara orang, memang bukan hal baru, tapi secara mayoritas bisa dikatakan baru. Rhoma memang asyik, dia itu darah musik Indonesia. Saya juga ingat betul lagunya yang berjudul Begadang. Lagu itu menurut saya nilainya sama dengan nilai lagu kebangsaan kita seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri dan sebagainya. Bedanya lagu kebangsaan kita kan ada niatan dan dorongan, artinya ada lembaga yang mendorongnya, sementara lagu Begadang kan tidak. Cuma bedanya lagu Begadang tidak dilembagakan saja. Dan saya setuju kalau perjalanan hidup Rhoma dibukukan, itu betul. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu Rhoma. Tapi menurut saya, orang mau nonton pertunjukannya sampai bertahun-tahun bertahan jelas ada alasannya. Dan sudah pasti mereka membeli kasetnya. Grupnya Rhoma, saya dengar salah satu grup musik di Indonesia yang memiliki peralatan sendiri yang lengkap. Tiap manggung peralatannya selalu dibawa dengan konvoi kendaraan dalam partai besar. Manajemen musik seperti ini manajemen yang serius. Tapi ya dalam partai besar, Rhoma ya tetap Rhoma. Sebab band-band kecil di kampung pun juga punya panggung, komedi putar dan tarling pun punya peralatan sendiri. Perbandingannya dengan pemusik lain yang pernah main di lapangan bola, punya penonton berjumlah ribuan dan punya alat sendiri, ya baru Rhoma. Dan saya pun sedang mengarah ke sana, memiliki alat panggung sendiri. Karena kalau kita punya alat sendiri, sound sendiri, segala keinginan akan terpenuhi dengan sendirinya. Sehingga kita bisa tahu persis apa yang kita butuhkan. Lain halnya kalau kita sewa di rental, menggunakan panggung buatan orang lain, kita was-was, ngeri, ambruk, enggak, nih. Hahaha. Tapi kalau punya sendiri sudah yakin, enggak ada apa-apa. Itulah kelebihan Rhoma, dia enak, kalau mau main enggak bingung. Hal-hal seperti inilah yang masih kita pikirkan sampai sekarang. Setiap pemusik kan selalu peka, sebab ini menyangkut nyawa pertunjukan. Karena itu dia bisa menghidupi orang banyak, iya kan? Tidak cuma pemain musiknya yang punya kerjaan, tetapi juga penata panggung, penata cahaya, teknisi, dan sebagainya. Selain itu, sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan dan skill Rhoma juga selalu tegar. Dia percaya sama orang lain, kalau tidak percaya bagaimana dia bisa mengatur orang lain. Menurut saya, itu karena dia punya kiblat, dan Islam sebagai acuannya. Dia berani mencari uang sebanyak-banyaknya dan dia zakatkan juga. Rhoma juga punya kesempatan yang luar biasa, yang tidak semua orang punya dan itu dimanfaatkan benar. Menurut saya Rhoma pandai menguasai publik. Buktinya setiap kali show tidak pernah terjadi kerusuhan. Soalnya menurut saya itu tadi, dakwah yang membatasi. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mau rusuh? Ya, orang mau nonton Rhoma itu, ibaratnya orang yang mesti wudu dulu. Hehehe asyik kan. Faktor lainnya, mungkin juga karena lagu-lagu Rhoma itu isinya tidak memancing emosi. Beda dengan musik Metallica itu mengundang kerusuhan karena lagunya tidak dimengerti oleh pendengarnya. Kalau rock lokal itu rusuh mungkin juga karena tidak bagus kualitasnya. Selain itu sikap penguasa yang terlalu overacting juga bisa mengundang kerusuhan. Saya kira banyak unsurnya juga sih, untuk rusuh dan untuk tidak rusuh, yang tahu kan yang bersangkutan. Tapi Rhoma berani mengutarakan dakwah itu merupakan keberanian, karena dakwah itu sendiri sesuatu yang luar biasa. Jadi dalam hal ini cuma ada dua pilihan, mau nonton apa tidak, mau didakwahin apa tidak. Kalau nonton ya pasti didakwahin, gitu aja. Dikutip dari buku, Biografi Rhoma Irama, Satria Bergitar.